Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-8 untuk triwulan 4 tahun 2021, dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Pilihlah Kehidupan. Kita akan melanjutkan pelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, kami kembali dapat belajar pelajaran sekolah sahabat kami untuk pelajaran yang ke-8 dengan judul Pilihlah Kehidupan. Tuhanlah yang mengajari dan memberkati kami agar kami dapat mengerti akan rencana Tuhan dan kami bertumbuh di dalam iman percaya. Berkati seluruh pemirsa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada pelajaran yang ke-8 ini tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sebagai pendahuluannya, pada saat kita melanjutkan kitab Ulangan, kita akan mempelajari pilihan hidup dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memilih kehidupan, tetapi memilihnya berdasarkan syarat-syarat yang Allah tetapkan, yaitu Sang Pemberi dan Penolong hidup telah tawarkan dengan penuh kemurahan. Kita akan memasuki pelajaran pada hari Minggu, 14 November 2021, dengan judul Pohon Kehidupan. Tidak seorang pun memilih untuk ada di dunia ini. Kita tidak memilih untuk ada di dunia ini, sama seperti kita juga tidak bisa memilih di mana dan kapan kita lahir dan siapa orang tua kita. Hal yang sama terjadi kepada Adam dan Hawa. Mereka tidak memilih untuk diciptakan oleh Allah. Sebagai manusia, kita telah diberikan bukan hanya kesempatan eksis di dunia, dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi diberikan kehidupan sebagai makhluk-makhluk yang berakal bebas yang dijadikan dalam gambar Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal bebas yang dijadikan menurut gambar Allah. Namun, apa yang Allah benar-benar tawarkan kepada kita adalah pilihan untuk tetap eksis. Artinya, manusia bisa memilih untuk mendapat kehidupan, hidup kekal di dalam Dia, yang bisa didapatkan karena Yesus dan kematiannya di kayu salib. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9 dan ayat 15 sampai 17, Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Dua pilihan apa yang Allah dihadapkan kepada Adam yang berhubungan dengan eksistensi mereka. Seperti yang dituliskan oleh Ellen G. White, di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan yang buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap menurut kepada Allah, ia akan terus bebas datang ke pohon ini dan akan hidup selamanya. Tetapi setelah ia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bagian dalam pohon kehidupan itu. Dan ia menjadi takluk kepada kematian. Kalimat ilahi, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, menunjuk kepada kematian total. Tertulis dalam Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 560. Itulah sebabnya, dari sejak awal, Alkitab memberikan kepada kita satu dari dua pilihan. Kehidupan kekal, yaitu kehidupan dari awal yang seharusnya kita miliki. Dan kematian kekal, yang dalam pengertian yaitu sekedar kembali kepada ketiadaan di mana kita pertama kali berada. Adalah menarik juga untuk melihat bagaimana pohon kehidupan itu, di mana Alkitab mengatakan memberikan keabadian. Dan kemunculan pertama di kitab pertama dalam Alkitab, muncul kembali di kitab terakhir dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, Wahyu pasal 22 ayat 2 dan 14. Mungkin pekabarannya adalah bahwa seharusnya kita memilih akses ke pohon kehidupan, tetapi karena dosa, maka manusia kehilangan akses ke pohon kehidupan tersebut. Kemudian setelah Yesus menyelesaikan masalah dosa, manusia oleh kematian dan kebangkitannya dalam rencana keselamatan itu, maka barulah orang-orang tebusan atau orang-orang yang memiliki kehidupan, memiliki akses kembali ke pohon kehidupan, sama seperti seharusnya kita miliki dari awal dunia ini. Kita lanjutkan ke pelajaran hari Senin 15 November 2021, tidak ada jalan tengah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sepanjang Alkitab kepada kita dihadapkan satu di antara dua pilihan. Bila kita baca ayat-ayat berikut ini, kita akan menemukan dua opsi atau dua pilihan yang dinyatakan baik secara terbuka ataupun tersirat yang ada di dalam ayat-ayat di bawah ini. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16, Kejadian 7 ayat 22 dan 23, Roma 6 ayat 23, Roma 8 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 12,
Matius 7 ayat 24 sampai 27. Pada waktu hari-hari terakhir dunia ini, tidak ada jalan tengah bagi kita sebagai manusia. Sebuah pertentangan besar itu benar-benar berakhir. Dosa, setan, kejahatan, ketidakmenurutan, dan pemberontakan akan diberantas. Setelah itu terjadi, maka masing-masing kita secara individu akan mendapatkan kehidupan. Apakah hidup kekal yang Allah rencanakan sejak awal sebelum penciptaan dunia ini untuk milik kita? Atau kita akan menghadapi kematian kekal, yaitu hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Seperti tertulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Alkitab tampaknya tidak memberikan kepada kita pilihan-pilihan lain. Hanya dua ini. Nasib apapun yang menjadi bagian kita, jawaban itu pada akhirnya tergantung pada diri kita sendiri. Kita memiliki pilihan-pilihan tersebut di hadapan kita, hidup atau mati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan ke pelajaran hari Selasa, 16 November 2021. Kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Menjelang akhir dari kitab Ulangan, setelah mengulas panjang tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel jika mereka tidak menurut kepada Tuhan dan melanggar janji-janji dalam perjanjian itu. Ulangan 30 dimulai dengan sebuah janji bahwa sekalipun orang Israel jatuh pada ketidaktaatan dan dihukum dalam pembuangan, namun Allah akan mengembalikan mereka ke tanah itu. Artinya, asalkan mereka bertobat dan berbalik dari cara-cara hidup mereka yang jahat. Bila kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, kita akan mendapatkan opsi-opsi yang dihadapkan Allah kepada bangsa Israel di sana. Tuhan itu sangat jelas. Dia adalah Yahweh, telah menetapkan dua pilihan di hadapan mereka yang pada dasarnya sama dengan apa yang Dia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Faktanya, kata Ibrani untuk baik adalah tov dan jahat adalah ra. Dalam Ulangan 30:15 adalah kata-kata Ibrani yang sama yang digunakan dalam kitab Kejadian untuk pohon pengetahuan baik atau tov dan jahat adalah ra. Di sini sama seperti keseluruhan Alkitab, tidak ada jalan tengah atau tidak ada opsi netral. Yang ada adalah apakah melayani Tuhan dan memiliki hidup atau mereka memilih kematian. Hal itu juga sama dengan kita saat ini. Kehidupan, kebaikan, berkat dibedakan dengan apa? Ya, kematian, kejahatan, dan kutuk. Meskipun pada akhirnya seseorang bisa saja berargumen bahwa Allah benar-benar menawarkan kepada mereka hanya yang baik, hanya kehidupan, dan hanya berkat. Tetapi jika mereka berbalik dari Dia, hal-hal buruk ini akan menjadi konsekuensi yang alami. Karena mereka tidak lagi memiliki perlindungan khusus darinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimanapun kita mengerti hal ini. Umat ini dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Itu sangat jelas, realistis dari kehendak bebas mereka. Membawa pilihan-pilihan bebas mereka. Ayat-ayat ini beserta ayat-ayat yang banyak lainnya yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak memberikan pengertian lain selain daripada menuliskan pemberian kudus dari kehendak bebas, yaitu pilihan bebas. Dalam pengertian yang sebenarnya adalah Allah berkata kepada mereka, untuk itu dengan kehendak bebas yang aku berikan kepada kamu, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah kebaikan, bukan kematian, bukan kejahatan, dan bukan kutuk. Kelihatannya sangat jelas pilihan apa yang terjadi. Dan bahkan kita tahu apa yang akan terjadi pada pertentangan besar itu. Sama nyatanya dengan kondisi kita saat ini. Dan kita harus belajar dari contoh bangsa Israel atas apa yang bisa terjadi jika kita tidak menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Dalam memilih hidup, dan ini dengan semua konsekuensi terkait dengan pilihan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lanjutkan ke pelajaran hari Rabu, 17 November 2021. Tidak terlalu berat bagimu. Ulangan 30 dibuka dengan ungkapan Tuhan mengatakan apa yang akan terjadi jika umat tersebut bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka. Dan ini merupakan janji yang indah yang ditawarkan kepada orang Israel. Mari kita baca dalam Ulangan 30 ayat 1-10.
Janji-janji apa yang diberikan Allah kepada mereka, bahkan walaupun faktanya adalah hal ini berbicara tentang apa yang akan terjadi kepada mereka. Jika mereka tidak menurut, apa yang akan diajarkan hal ini kepada kita tentang kasih karunia Allah. Hal itu pasti sangat menghibur untuk didengar. Namun intinya bukan mengatakan bahwa tidaklah masalah jika mereka berpaling daripada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tuhan tidak menawarkan kepada seorang kasih karunia murahan. Jika ada, itu seharusnya menunjukkan kepada mereka kasih Allah. Dan dengan demikian sebagai respon, mereka akan mengasihi Dia, menyatakan kasih mereka dengan taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk dilakukan. Bila kita baca dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 14, kita akan mendapatkan Tuhan sedang sampaikan janji dasar yang ada di dalam ayat-ayat ini yang akan menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Dengan bahasa yang indah dan logika yang tidak bisa dipertanyakan. Perhatikan seruan dalam ayat-ayat ini. Tuhan sedang meminta mereka melakukan sesuatu yang tidak terlalu berat untuk dilakukan. Perintah Allah itu tidaklah terlalu sulit atau misterius bagi mereka untuk mengerti. Bukan juga perintah itu terlalu jauh dari jangkauan mereka untuk digapai. Perintah itu juga bukanlah sesuatu yang berada di langit. Sangat jauh sehingga seseorang harus mengambil perintah itu untuk mereka. Bukan juga di seberang lautan. Sehingga seorang harus membawakan itu kepada mereka. Sebaliknya Tuhan katakan, firman itu sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Tertulis dalam Ulangan 30 ayat 14. Seperti yang Ellen G. White katakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, dan artinya adalah engkau mengetahui perintah itu dengan cukup baik, sehingga engkau bisa mengucapkannya, dan perintah itu ada di dalam hatimu, sehingga engkau harus melakukannya hal itu. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak menurut. Segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Tertulis dalam buku Seri Membina, jilid 5 halaman 254. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengutip beberapa dari ayat-ayat ini dalam hal konteks keselamatan di dalam Kristus yang merujuk kepada sebuah contoh pembenaran oleh iman. Dan kemudian setelah ayat-ayat ini, anak-anak Israel diminta untuk memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dan jika oleh karena kasih karunia dan oleh iman mereka memilih kehidupan, maka mereka akan mendapatkannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tiba pada pelajaran kita hari Kamis 18 November 2021 dengan judul Sebuah Pertanyaan tentang Penyembahan. Inti dari hubungan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel adalah penyembahan. Apa yang membuat mereka berbeda dari dunia di sekeliling mereka adalah hanya mereka sebagai sebuah bangsa yang sedang menyembah Allah yang benar sebagai lawan dari dewa-dewi palsu dari dunia kekafiran, di mana memang bukan Allah yang sesungguhnya. Firman Tuhan tertulis dalam Ulangan 32:39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali Aku. Mari kita baca dalam Ulangan 4 ayat 19, Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 11 ayat 16, dan Ulangan 30 ayat 17. Apa amaran yang umum dalam setiap ayat-ayat ini? Sehingga sangat penting bagi bangsa Israel. Beribu-ribu tahun yang lalu, sama seperti saat ini, umat Allah berada di dalam sebuah kebudayaan dan lingkungan yang di dalamnya banyak kasus, yang memancarkan standar dan ajaran tradisi manusia, serta konsep-konsep yang bertentangan dengan iman mereka. Itulah sebabnya umat Allah harus berjaga-jaga. Kalau tidak, cara-cara dunia, berhala-berhala mereka, dan Allah-Allah mereka akan menjadi pusat penyembahan kita. Allah kita adalah Allah pencemburu. Dan Dia sendiri sebagai pencipta dan penebus yang selayaknya menerima penyembahan kita. Makanya tidak ada jalan tengah. Sebab penyembahan kepada Tuhan membawa kepada kehidupan, kebaikan, dan berkat. Atau jika kita menyembah Allah-Allah lain, sudah tentu menghasilkan kejahatan, kutuk, dan kematian. Mari baca firman Tuhan dalam Wahyu 13:1-5. Dan fokuslah pada pernyataan tentang bagaimana penyembahan itu sedang dinyatakan di sini. Kemudian bandingkan ayat-ayat ini dengan Wahyu 14 ayat 16-12. Apa yang sedang terjadi dalam kitab Wahyu
yang merefleksikan amaran yang diberikan di kitab Ulangan tentang penyembahan yang tidak benar. Walaupun berbeda dalam hal konteks, isunya tetaplah sama. Apakah orang menyembah Allah yang benar dan memilih hidup, atau apakah mereka mengalah pada tekanan-tekanan, baik tekanan itu sangat jelas atau tidak kentara, atau kedua-duanya, untuk mengalihkan kesetiaan mereka dari Dia dalam menghadapi kematian. Pada akhirnya, jawaban tersebut terletak di dalam setiap hati dari tiap individu. Allah tidak memaksakan bangsa Israel kuno untuk mengikuti Dia, dan Dia tidak ingin memaksa mereka seperti yang kita lihat dalam Wahyu 13. Pemaksaan adalah apa yang akan diterapkan oleh si binatang dan patungnya. Allah sebaliknya bekerja dengan kasih. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-8. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang memberkati, memelihara, dan melindungi kami. Kami bersyukur buat undangan indah yang Tuhan tawarkan bagi kami. Memilih kehidupan, kebaikan, dan berkat yang Tuhan karuniakan. Berkatilah kami sekalian bersama dengan pemirsa yang mengikuti program ini. Biarlah dengan berkat-berkat Allah, urapan Roh Kudus-Mu, kami bertumbuh dari hari ke hari di dalam iman percaya kami, semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami Tuhan di dalam kehidupan, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, pelayanan kami, hingga kami menikmati kemurahan Tuhan setiap saat. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan yang senantiasa dengan setia mengikuti program Mari Belajar Sekolah Sahabat setiap hari. Biarlah dengan berkat Tuhan kita akan bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita.